أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قوله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Para hamba kaum muslimin muslimat jamaah maghrib Masjid Surau Rencana yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita tekankan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk menikmati hidup karena Allah masih menghidupkan kita. Kemudian Allah lengkapi dengan nikmat kesehatan. Sehat semuanya jemaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada di antara anggota keluarga kita dan saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, termasuk saudara-saudara kita di agam datar yang disebabkan bencana Gunung Merapi itu, banyak mereka yang sampai hari ini dalam keadaan menderita sakit, bahkan banyak pula yang wafat. Sakit bukan hanya sakit fisik, sakit mental termasuk sakit ekonomi. Tentu kita berdoa kepada Allah SWT terhadap mereka yang sakit itu, semoga Allah memberikan kesabaran, kesembuhan dan kesehatan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus saudara-saudara kita yang wafat akibat musibah bencana itu, sesuai dengan ajaran agama kita, mereka yang wafat dalam keadaan beriman akibat bencana, mereka termasuk syahid
Jadi syahid itu terbagi dua secara syar'i. Yang pertama syahid kubra, yang kedua syahid sughra. Yang kubra itu orang dalam medan pertempuran kemudian terbunuh karena dia mempertahankan agama Islam atau mempertahankan negerinya, membela agamanya, ya kan? Seperti di Palestina sekarang itu, atau mereka terbunuh dalam berperang itu termasuk syahid kubra. Yang syahid kubra itu dikuburkan dengan baju-bajunya dan darah-darahnya, karena semuanya akan jadi saksi. Sedangkan yang syahid sughra diselenggarakan sebagaimana biasa, tapi nilainya mereka sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita dengan nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam itulah kita mampu hadir di rumah Allah pada maghrib ini untuk melaksanakan kewajiban kita yang kita butuhkan kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendirikan salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salat kita telah minta kepada Allah. Setiap rakaat kita membaca Rabbi firli, rakaat dua sujud, ya Allah ampuni dosaku. Di tiga berdoa kita membaca lagi doa taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima tobat kita sebagai tobat nasuha. Amin ya rabbal alamin. Terhadap semua ibadah kita berharap dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah menerimanya sebagai ibadah amal yang soleh, dibalas dengan pahala melipat ganda. Kemudian kita lanjutkan pula dengan menghadiri majlis ilmu Allah. Majlis ilmu mempelajari ilmu Allah yang kita imani. Rukun iman yang nomor 3, beriman kepada kitab Allah yang kita yakini sebagai pedoman hidup bagi kita, petunjuk bagi kita untuk menjalani hidup. Kita telah tahu dari Al-Quran apa tujuan kita hidup di bumi ini, kemana hidup kita setelah kita mati. Semoga Allah membuka hati dan pikiran kita untuk mengikutinya dan diberikan pula kemampuan memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam terdoakan kepada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi aku ditelepon di Sultan Pabenan tadi. Kurang baik. Ikut ngajinya. Sultan Pabenan bagi aku nak sampai apa yang minggu aku lah baik. Kalau pego kan pego sudah di zaman. Kalau melihat aku lah baik. Semuanya kalanya sultan. Kalau dalam bakalanya pakai kalau bakala di kalamo baik ibu di kampung mo kala di Pasuruan itu lapai. Lapai itu sama ustad. Kalau bahasa kerja kurang siap. Kalau duduknya kamu doa pada kami. Kalau doa bayat, bulan bayat jadi tamat lapai. Acara-acara yang berdoa gula baik. Ini mama yang membuka doa, membuka niat. Jadi ya kecil beliau berkuat mengaji gula baik. Kode 7 hari lain lebih kurang pembalik ke Idul Adha. Ya, Idul Adha kan tanggal 7 Mei. Ini tanggal 29, ya kan? Nah ini 3 kilo sebelum balik hari lain. Kalau bahas masalah kurban rencana kecil, tuh tema berikutnya kecil beliau dan rencana temanya kurban tidak diterima. Kicap kalau satu saja.
Dia ado korban tak dari gua, ado korban dari gua gitu. Apa lah salah mukul banyak apa korban alai dari budaya gitu. Tentu isinya problematika korban dalam pelaksanaannya. Ternyata pelaksanaan korban itu ada problem-problem. Nah, itu perlu ketahui supaya korban baik diterima oleh Allah SWT. Kalau kita lihat di dalam secara syariah, itu korban itu kan ibadah mengiringi ibadah haji. Di mereka-mereka yang sedang pergi menunaikan ibadah haji, korban itu bagian pada prosesi ibadah haji. Bagi kita yang tidak pergi melaksanakan ibadah haji, korban itu boleh dikatakan wajib bagi orang yang mampu. Ya kan? Kenapa wajib bagi orang yang mampu? Karena hadisnya sahih. Ya? Diriwayatkan oleh Tabrani, disahihkan oleh Albani. Apa artinya? Siapa yang mampu berkorban, ada rezekinya untuk berkorban, tahan rezeki tadi, diancam nanti. Janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Maksudnya tidak perlu nyampe selain Idul Adha gitu. Ya kan? Jadi intinya apa? Ancaman itu. Lalu ada hadis mengatakan sekurang-kurangnya satu korban satu keluarga kalau masih bisa. Kalau tidak bisa itu pahala. Maka ibadah korban itu termasuk ibadah maliyah, ibadah ruhaniyah. Kok pakai maliyah sebelum harta? Ibadah kok dalam hukum Islam itu kan ada ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah. Apa itu sholat? Sholat itu lengkap itu. Jasmaniyah gerakan sholat, ruhaniyah niatnya, bacaannya. Maliyahnya mana? Maliyah itu baju penutup aurat, harta. Cuma kewajibannya untuk aurat, tempat suci bersih. Tapi ada juga hubungan dengan harta. Kalau tak berhenti orang mau beli baju, beli pensama. Tapi itu hubungan langsung namanya, tidak bersyarat. Ibadah puasa apa? Ibadah puasa juga seperti itu, hubungan langsung. Jasmaniah berpuasa, rohaniah menahan nafsu, menahan jiwa, menahan perasaan, pikiran, ya kan? Menahan hati, kan? Mengendalikan hawa nafsu itu. Maliyahnya mana berbuka, tapi itu langsung dia. Ya kan? Nah, kalau ibadah maliyah bersyarat itu adalah zakat. Orang yang hartanya sampai nisab zakatnya wajib dia berzakat. Orang yang mampu untuk berkorban, ternyata ending hadisnya diwajib gitu. Di ancaman itu ada. Oleh karena itu dia termasuk variabel ibadah yang berhubungan dengan rezeki. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bapak Ibu yang SWT, maka kita langsung saja ke tujuannya supaya yang dicapai dan pengenal itu terjawab ya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat. Itu startnya itu. Terima tidak terima ibadah apa? Niat. Ya. Apa niat? Niatnya lillahi ta'ala. Tak panjang-panjang lillahi ta'ala. Ternyata aku berkorban karena Allah, selesai. Kok karena Allah? Karena perintah Allah. Karena Allah merintahkan, bukan karena ingin mendapatkan nama untuk pencitraan seperti cenderung orang saleh, orang barasaki, orang tunjuk jadi lillahi. Sehingga korban itu penilaiannya adalah ketakwaan. Jadi ada hubungan dengan hasil ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan la'allakum tattaqun. Agar kamu Allah menjelaskan la yanalu ruhuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Ketika hewan kurban disembelih dengan baca basmalah dan takbir itu, darah yang tercucur itu tidak sampai kepada Allah,
Takinya juga tidak sampai. Yang sampai apa? Takwa. Apa itu takwa? Ketaatan kita kepada Allah. Dia kembali kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia adalah ibadah semata-mata karena Allah. Jadi kita kalau yang melaksanakan ibadah haji itulah tahu. Yang lalu tentu perlu tahu. Kalau PK Makkah meskipun dia tidak Malaysia, dia meskipun kacau balau. Ya Pak? Jadi kalau berbalik, cabanya akan tahu. Dia ada kawan aku di meskipun kacau balau. Aku punya dia tidak Malaysia di situ. Jadi oleh karena itu bersihkan ya kita. Kita sudah daftar korban lillahi ta'ala. Bahkan kalau beko misalnya panitia khilaf, orang sopor banyak korban, kalau dah dia kena banyak orang tahu. Terjatuh Allah telah beko. Panitia khilaf dan jatah korban untuk awak kan orang yang mau berkorbankan berhak mendapatkan sebagian untuk yang dia makan. Ternyata yang jatah kau tak boleh. Ni mana jatah ibu? Dia takian orang, takian tak boleh. Teruji se. Awak nak ke korban disuruh janah leh, bukan pindah korban ke depan. Apa itu? Yang awak nak dorong. Yo diuji pak, uji itu pak. Ada yang seperti itu kasus? Ada. Terdengar telinga saya, disampaikan ke jamaah saya, Ustaz, siapa itu nak korban sekolah Ustaz? Itu tahun lalu korban sekolah yang datang dia untuk menyampaikan hilang Ustaz. Coba, yang korban tidak akan salah, bisa lain. Apakah bapak-bapak yang pergi, ibu yang pergi ibadah haji mendapat lagi korban? Jangan. Kalau yang mau mencari itu, kalau yang korban itu bisa beli apa kalian itu? Dah apa ini? Oh, dapat apa lagi ni? Dah. Coba nama. Apa pun timbul simpul dan lagi yang itu dipikir. Ya, di kalau dapat dewa barang dapat alhamdulillah. Cuma buka di kali-kali saya gitu. Peserta korban, saya ni mana lagi yang padi? Itu teriji. Ibu-ibu dah pernah uji itu, kami dah tahu lah. Itu termasuk mengganggu diterima tidak terima ibadah korban kita. Ya baik ibu. Lalu korban siapa yang kita contoh korban? Itu. Kalau dari sejarah korban itu, yang pertama yang kita contoh korbannya Habil. Korban siapa? Yang kedua korbannya Nabi Ibrahim alaihi. Sudah ada contohnya di Al-Quran. Kalau secara Al-Quran waktu korban Bapak Ibu itu Allah jelaskan di surah Al-Maidah Ibu ya. Itu ayat 28. Ya kan? Apa kata Allah di sini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 27. Ayat berapa? Waslu alaihim naba abana Adam bil haqq iqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa la yataqabbal min al-akhar qala la'tulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Jadi anak-anakku ada dua, siapa namanya? Habil dan Qabil. Yang siapnya kono beternak, terus Qabil kono pakabun. Ya, kasusnya apa? Ketika anak Adam kuado kan Allah memerintahkan karena Adam sebelum berkembang biak manusia, dinikahkan anak kos selang-seling. Yang sekali lagi berdua kabar-kabar tapi kabar aku sama-sama. Tidak boleh orang yang sama lain yang menikahi saudara kembarannya.
harus nikah dengan saudara yang kembaran yang lain. Ya tak? Nah, itu menjadi kasus itu. Itulah menjadi tahu saudara itu. Ya kan? Nah, ya, itu kasusnya. Ternyata dia kembaran si Kabil kok cantik. Anakmu hanya malu dia cantik kena nikahin si Kabil. Nah, kita lebih ada. Kalian bertengkar, hukumannya adalah berkorban. Siapa yang korbannya terima, itulah yang berhak menikahi saudaranya Kabil. Dalam tafsir kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir setelah diperintahkan oleh Nabi Adam disampaikan kepada anaknya, maka keduanya berkorban. Ya kan? Ketika itu dalam sejarah tafsir kita baca ketika ditinggalkan anaknya sebelum korban sudah diyakini dia pergi untuk beribadah ke Ka'bah. Di Ka'bah itu sudah ada ketika itu. Miniaturnya dikembalikan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dibangunkan begitu. Ini sudah ada. Itu makanya kasus pertemuan Hawa Adam dan Hawa Arafah itu di posisi ada hubungan dengan Ka'bah. Itu cerita lain. Ternyata di si Habil dia ibadah dengan ikhlas dijadikan dia nggak puas. Di si Kabil dia kalau nyoko magam enteng dia nyolah mulai menolak mengikhlaskan tadi yang dinikahi di si Kabil hanya biasalah buah-buahan dan agak besar-besar tidak sempurna. Begitu mereka sudah menyediakan itu langsung laturkan api dari langit, disambarlah oleh api tadi korbannya Habil. Adam tiba, Adam. Siapa yang korbannya sudah diambil Allah dengan api, itulah korbannya terima. Nah, sehingga betullah hukum itu. Si Habil berhak menikahi adiknya si Kabil. Ternyata si Kabil tidak rela. Itu cerita berikut itu saya bacakan aja karena waktu kita terbatas. Dia tidak rela tadi ada kan membunuh engkau. Kecil si Habil ada tidak akan melawan pembunuhan engkau dong. Tidak akan lawan dan ikhlas beramal. Kalau mati kecil Allah mati kau indah-indah kan gitu. Baik kau ya. Ternyata itu dibunuh lah. Akhirnya setelah dia bunuh saudaranya tadi dia kehilangan akal main kencang mengumpulkan saudaranya ini. Akal. Adam Pak biasa dia Adam ya. Saya nggak kasih Adam. Takut sudah diberikan. Maka setelah terbunuh saudaranya tadi, maka Allah utuslah burung gagak yang telah membunuh saudaranya pula. Dia berkelahi, mati burung gagak kau lawannya kau. Nyoba burung gagak kau kada ke si Habil dan bertiga, nyokai lah tanah di burung gagak. Nyokai gue bulbang lalu dimasukkan saudaranya si burung gagak. Itu dapat pelajaran kasih Kabil situ. Apa isinya? Isinya adalah ikhlaskan Allah Subhanahu. Ini aplikasi sholat, penerapan sholat. Sebelum bermuara ke sholat. Itu makanya Nabi mengatakan awalu mayyasabullahu abdu fi yaumil qiyamah sholatu idza salwa salatu salwa sirwamani wa idza fasada salatu fasada sirwamani. Amal yang pertama ditanya nanti oleh Allah dia kan sholat. Apa? Kalau salatnya sempurna dan benar, maka amal yang lain diterima, korban diterima. Ya, ini kembalinya pertanyaan kita mengenai tadi sore itu. Termasuk orang kalau salatnya tidak terima, ya Allah korban tidak terima. Itu baik itu. Nah, bagaimana kita salat kita bisa terima? Ikhlaskanlah kita niat untuk salat. Nilai Allah. Awak nyatakan di dalam salat tentang pekerjaan sholat dan dipraktekkan pekerjaan apa lo katakan dalam sholat.
Di surah Al-An'am 150, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang kata kunci itu dari kecil, Pak. Lillahi rabbil. Pak untuk dipisahkan sholat juga ibadah yang lain di situ. Padahal ibadah itu kan. Islam lima, muklim masalah, sholat, puasa, zakat, haji kan gitu. Tapi dalam ayat ini yang menjadi bagian iftitah, Allah pisahkan. Kul inna sholati wa nusuki. Kenapa tidak kul itu? In nusuki, inna nusuki sebenarnya ibadah. Kenapa kok sholat dipisahkan? Karena sholat itu adalah kata kunci ibadah di situ. Nah, bagaimana caranya? Maka kita perbaikilah salat kita. Kita capailah salat yang khusyuk. Salat itu usahakan berjamaah. Karena salat jamaah itu bisa khusyuk. Inna sholati salatku ya Allah, wa nusuki ibadah salat apa itu? Puasaku, ya kan? Wajib sunat, zakat, infak, sedekah, termasuk kurban. Iya. Sudah. Wa mahyaya kehidupan yang aku jalani. Aku beristri, aku bersuami, aku beranak pinak, aku ngurus keluarga, cari rezeki. Ya, semua yang aku kerjakan. Aku tidur, aku bangun, aku berpakaian, aku minum, aku makan. Wa mati dan kematian aku mati. Lillahi rabbil, semata-mata untuk beribadah. Disinilah wujud tauhid mulkiyah. Lillah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Karena kita milik Allah, patuh kepada Allah. Jadi kepatuhan itu yang Allah pilih. Ya. Awak nak mikir ni sederhana saja. Oh, masalah subuh saja. Awak tahu sedekah subuh tinggi pahala. Ya tak? Awak mikir. Aku sedekah tu, saji sedekah tu nanti akan jadi setan. Musaji itu di dunia ini sudah jadi setan. Baru tiga orang ribu, bau. Ya tak? Abbas parah tu. Parang tu apa itu saja? Iya parang tu. Ustaz sama wadiji saja. Wah, ingatkan saya tadi. Rezekiku dengan bersedekah tidak akan Allah kurangi. Itu kayak kita. Justru aku mendapat berkah dari rezeki aku sedekahkan ini. Akan Allah tambah. Sudah korban tadi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi korban termasuk salah satu bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita lihat sejarah yang kedua, Ibrahim. Apa kata Allah di surat As-Saffat yang kita baca tadi? Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, aku menghadap kepada Tuhanku untuk bermunajah kepadanya. Ya tahu? Untuk bermunajah kepada Tuhanku agar aku diberikan petunjuk untuk yang aku inginkan tadi itu. Di munajah minta petunjuk. Kenapa begitu? Itu awak tu pingin dapat anak dari istri naniko, istri lain lah, dona apa? Naniko kalau dapat anaknya, kau itu, ya? Jangan diberi dengan apa? Siti apa? Hajar. Jadi Ibrahim pergi menghadap Tuhan itu aneh karena sholat. Berikan. Oleh karena itu ketika sholat, ya Allah, Allah berkorban, ya Allah, ikhlaskannya, diberikan kemampuan untuk ikhlas, ya Allah. Itu diminta. Minta. Ya. Allahumma ja'al niyati wal Allahumma ja'al niyati niyatan mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah beri aku petunjuk, bimbing aku
niat untuk beribadah betul-betul ikhlas kepada Allah. Ketika dia sholat, dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Fabasarnahu bi ghulamin halim. Ternyata doa Ibrahim Allah ijabah dengan anak yang halim. Halim itu anak yang soleh dan penyantun. Bukan bi ghulamin sholihin. Jadi halim itu lebih tinggi daripada soleh. Halim, penyantun, peduli pada orang tuanya, tahu dia penderitaan orang tua, tahu dia kesusahan orang tua. Jadi kalau kita baca dalam sejarah Ismail itu, semenjak dia kecil dia sangat dekat dengan ayahnya Ibrahim. Setelah dia bisa bekerja, selalu dia bantu ayahnya bekerja. Dan diminta bantu terus menolong ayah terus begitu. Falamma balagha tatkala Ismail itu telah balik balik ke rumah. Dia ada 10 tahun lah. Ya, kalau ada 10 tahun kenapa dia orang kerja? Ya, awak di kampung dulu setelah pembinaan bersama dia 10 tahun itu lah kepala awak lah. Orang lain lalu, satu orang lalu, ya dong. Kami di kampung, kalau bapak kepala, bapak ibu baru kampung kan kepala. Kalau kepala di kota kamu menolong kayak setelendak juga kau macam mengumpi di buku rumah itu, punya pungai. Jalan. Kola, falamma balagha ma'u saya ketika Ismail sudah bersama ayah dalam keadaan balik umurnya. Ibrahim Allah katakan mimpi yang sodik, mimpi yang benar. Ya. Beda awak mimpi, Ibrahim mimpi, Nabi mimpi begitu. Awak memimpi dua kemungkinan. Kalau mimpi kau sadik nak kasih, ya. Ayat dikasih mimpi sadik. Nah, kalau yang baik-baik itu sadik. Kalau kamu buru-buru itu tidak benar, itu setannya. Kalau para nabi bermimpi, tidak ada yang kita disebutkan dari Allah. Ya bunaya, ini orang firmanani, aku melihat engkau dalam mimpiku. Apa yang dilihat? Allah perintahkan kepadaku. Ani abak. Aku Allah perintahkan menyembelih engkau, mengorbankan engkau kepada Allah. Karena aku dan engkau milik Allah. Milik siapa? Jadi ketika kita stop awak ke panitia, itu nak milik Allah atau milik Allah, kembalikan ke Allah. Nah, itu mesti di situ startnya tuh. Lawak pihak atau milik Allah kembali kepada Allah. Selesai dah. Jadi, dapet tak dapet, aku jatah korban tu, tak usah lawak, tu usah panitia. Lupa panitia awas, selesai itu. Ya dah. Fanzur ma'ata tara. Hai anakku, renungkanlah, pikirkanlah bagaimana pendapat engkau. Jadi bapak ibu ada pendidikan juga di sini. Dia awak kalau kecil-kecil juga anak awak, keluarga awak, ibu tua. Ajar awak mentang-mentang kan awak. Ajak buat dialog. Sesuatu yang disampaikan ke dia, lain setuju, lain tanggung. Gitu. Ya, lain tanggung, lain bisa pikirkan. Ini karena Ismail itu anak yang halim, anak yang sangat penyantun, patuh pada orang tuanya karena dia ikut perintah dari Allah. Qala ya abad, hai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa. Laksanakan. Satajiduni insyaallah. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku ketika leherku disembelih minas sabirin. Engkau sabar, aku sabar. Nah, gitu. Apa isinya? Isinya adalah keikhlasan tadi. Ibrahim tidak menolak apa yang ibu.
yang laksanakan siapa itu? Ini pikir ini boleh anak ko cie ni ko, bini ko anak penyentuh oleh soleh oleh yang kembalikan kepada Allah. Nah, itulah hakikat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ibrahim membuktikannya. Jadi kalau kita kembalikan kepada kajian ilmu tauhid yang sudah pernah kita bahas, tauhid itu dimulai dari tauhid rububiyah. Kita yakin Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam, yang menciptakan rezeki Allah berikan kepada kita, maka kita yakin pula Allah mengatur kita. Karena kita diciptakannya, Dia mengatur. Kalau begitu aku patuh, kita patuh kepada aturannya. Namanya dalam tauhid rububiyah itu kepatuhan kita kepada syariat Allah. Lalu kenapa kita mesti patuh kepada Allah, aturan Allah? Karena kita miliknya, mulkiyah, milik mutlak Allah. Ya kalau begitu, harta milik, amanah, anak milik amanah, semuanya adalah amanah. Amanah problemnya apa? Lihat khianat wa keamanah kau itu masalah. Apa nak kerja gini? Kalau amanah itu diberikan kau oleh Allah untuk memanfaatkan beribadah kepada Allah, ketika Allah minta untuk beribadahkan, itu laksanakan tak khianat. Tapi kalau anak Allah bagiakan untuk berkorban, tak masuk asiko khianat, masuk dalam golongan munafik. Khianat pada amanah Allah. Murjiah. Karena kita adalah milik Allah, apapun yang kita kerjakan masuk. Tapi nomor 3, uluhiyah, untuk menyembah Allah. Makanya lillahi rabbil. Pelaksanaannya dilaksanakan dengan tauhid asma wa sifatullah. Maka gunakanlah takbir nama-nama Allah ketika itu. Jadi ambil tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah dan asma wa sifatullah. Itu sepaket ada dalam perbuatan Allah. Awak salat untuk itu. Awak salat membuktikan awak tauhid rububiyah, membuktikan awak milik Allah. Salat itu untuk menyembah Allah. Dalam salat awak memuji Allah, asma wa sifatullah. Di satu paket ya. Korban juga seperti itu. Apa yang kejadian? Falamma aslama wa talahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hazana wal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibin azim. Ketika Ibrahim tadi melaksanakan tugas tadi dengan ikhlas, itu Allah berfirman, engkau telah melaksanakan Ibrahim sedangkan. Ternyata begitu Allah berfirman kepada Ibrahim, dia buka matanya, ternyata Ismail sudah ada di samping kanannya. Yang tersembunyi adalah kipas. Kipas itu semacam domba, antara kambing dan domba. Kapok. Nah, itu. Lalu apa kata Allah? Watarakna alaihi fil akhir. Ini menjadi catatan bagi orang yang mutakhir, masuk jadi contoh bagi kita. Isinya adalah supaya kita jangan sampai masuk wilayah tidak diterima, ikhlaskan niat kita. Terus panitia berkata ikhlas dalam bekerja. Jangan sebagai panitia ikut bayang awak kan panitia barang kalau pulang lewat aja. Karena jauh senang. Kalau disepakati mereka untuk bagian awal panitia kok pendapat bukan yang kalau panitia dengan anggota masyarakat. Ya kan? Nah ditampil apa itu sama rapi, sama banyak dia. Masyarakat rapi sama gue panitia kok rapi sama gue. Kayak gitu. Tapi mereka ada mereka tulang-tulang lebih-lebih mereka. Nah lihat mereka itu kalau ikhlas lah. Kok besok semua macam lah. Tidak ada masalah. Tapi jangan menimbulkan apa namanya gonjang-ganjing. Jangan sampai rumah sudah toko hadir dia. Dia nak menilai dasar saya apa yang Allah selesai. Silakan pertanyaan. Ada yang bertanya?
tuntas. Ikhlas itu murni, bersih, mukhlishina lahuddin, tidak cacat. Allah Maha Suci, kita suci, dan cacat itu ikhlas. Jadi ikhlas itu, kalau hakikat ikhlas itu semua adalah airbending lah, tidak cacat kan? Murni, bersih. Jadi kalau misalnya di kuadro gawanya, apa nak kapopi ya? Siapa tadi? Ternyata apa saya tak korban? Dia tu ketika apa itu lawan dengan sibuk, lalu menyepi apa korban? Alah zaman sampai ya. Dia awak kata saya korban seluruhnya nah. Mama dia yang makan besar korban macam tak cari tak boleh. Dia lagi mau kawan mungkin mau apa? Ikhlas itu. Itu ujian ikhlas. Akhir jawab alhamdulillahirabbil alamin. Dari bagian dia korban murni bersih. Ya Allah, aku ikhlaskan ya Allah. Itu nyatakan aku ikhlaskan. Demi yang boleh ikhlaskan ya Allah. Ada kawan tidak. Suatu tak korban saudara. Beda kamu sendiri. Sejak salah. Berhak. Jatah korban hilang. Saya bilang perasaan korban kan macam-macam manusianya apa itu. Ya, ada lagi yang hilang, ada lagi kok hilang. Itu macam-macam. Kita dimaklum dia gitu. Ya kan? Nah, cuma awak yang bersedar ibadah jangan terpesona terpengaruh dengan itu. Itu apa itu? Untuk tujuh awak panitia negara. Jangan kedepankan nilai hilang nilai ibadah awak Allah apa payah. Karena dia Allah apa perlu hilang nilai ibadah. Sampaikan ego di mulut segi ke panitia supaya ikhlas bekerja. Daya baik Pak, silakan. Jadi mana ikut korban tu? Itu agen untuk orang-orang tu orang yang sampai bencana. Oh, bencana. Nah, itu pertanyaan bagus ya. Pak Ustaz, pitiko awak agen tu bencana